Baru kayak izin share screen nih. Oke, sudah terlihat adik-adik. Halo, halo. Suara saya terdengar adik-adik? Dengar. Oke, share screen-nya udah terlihat. Ya, Oke, baik. Adik-adik, di malam hari ini kita lanjut materi tentang listening ability, di mana salah satu materinya itu ada perbandingan ya. Di soal kemarin itu muncul beberapa soal di pretest kemarin terkait dengan perbandingan. Nah, malam ini kita coba bahas materinya dulu. Setelah itu nanti kita baru bahas soal ya, soal dari pretest kemarin. Oke, saya kira ini sebenarnya udah pernah dipelajari ya, ada di mungkin di ketika di SMP ataupun ketika di MTS ya, kelas mungkin kelas 7, 8 atau kelas 9. Nah, perbandingan ini sebenarnya yang muncul nanti di soal ada dua jenis perbandingan ya. Ya, perbandingan sendiri tadi hubungan antara dua besaran yang menyatakan seberapa besar atau kecil terhadap besaran yang lainnya. Nah, nanti ada dua ya, ada dua perbandingan yang nanti muncul di soal reasoning ability. Biasanya perbandingan senilai, gitu ya, yang muncul atau perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu atau disebut dengan perbandingan proporsional ya, di mana jika satu besaran meningkat, maka besaran lainnya juga ikut meningkat, gitu ya. Misal kita barang ya, membeli barang misalkan satu buah yang kita keluarkan misalkan harganya 10.000. Maka ketika nambah dua buah nanti uangnya juga nanti bertambah jadi 20.000. Tiga buah 30.000, empat buah 40.000 dan seterusnya. Nah itu menunjukkan perbandingan senilai ya atau proporsional di mana ketika satu besaran meningkat maka besaran yang lainnya juga ikut meningkat secara eh, proporsional atau dalam proporsi yang sama ya. Biasanya kita apa ya suka kesulitan ketika membahasakan ke dalam bahasa matematika ya dari suatu soal cerita ke dalam persamaan matematika. Nah, malam ini kita coba belajar bagaimana menentukan perbandingan itu senilai atau perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Nah, kalau perbandingan senilai nanti ya, adik-adik bisa gunakan rumus ini ya. Perbandingannya di mana A berbanding B sama dengan C berbanding D atau A berbanding B sama dengan C berbanding D. Sehingga nanti kalau salah satu itu belum diketahui, kita bisa nyari gitu ya dari perbandingan ini. Misal di sini A, B, C-nya diketahui, D-nya itu diketahui. Nah ini kan adik-adik bisa pakai perkalian silang ya. Ini ke sini kan gitu ya. Berarti kan AD sama dengan BC kan gitu ya. Ketika A, B, C diketahui, maka nilai D sama dengan BC per A gitu ya. Nanti nilai D-nya diketahui gitu ya. Setuju ya? Setuju adik-adik? Paham?
Halo, halo. Masih terdengar suara saya? Sih, Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, yang barusan kita bahas adalah perbandingan senilai di mana ketika besaran satu meningkat, besaran yang lainnya juga ikut meningkat atau eh, meningkat dalam proporsi yang sama gitu ya. Makanya sering disebut dengan perbandingan proporsional ya. Kemudian, nah, yang kedua ada perbandingan berbalik nilai atau inverse, di mana ini kebalikannya ya. Kalau besaran satu meningkat, maka besaran lainnya juga menurun dalam proporsi yang sama gitu ya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Contohnya apa? Misal, ini kan dalam kehidupan sehari-hari ya, Adik-adik. Semakin banyak pekerja yang mengerjakan tugas, maka semakin singkat waktu yang diperlukan. Nah, ini kan berbanding terbalik ya. Jadi kalau dalam hal mengerjakan sesuatu, semakin banyak orang yang bantu mengerjakan itu, maka nanti waktunya akan semakin singkat, gitu ya. Ini hubungannya antara waktu pengerjaan, apa jumlah orang yang mengerjakan dengan waktu pengerjaan. Nah, itu perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai, di mana semakin bertambah jumlah pekerjanya, maka waktunya semakin singkat. Sebaliknya, semakin berkurang jumlah pekerjanya, maka nanti waktunya semakin lama. Gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menghitung misalkan salah satu yang belum diketahui? Nah, persamaannya ada ini ya, A dikali B sama dengan C dikali D. Kalau misalkan A, B, C diketahui, maka yang D-nya gimana? Jika A, B, C-nya diketahui, maka yang D-nya sama dengan A dikali B dibagi dengan C, gitu ya. Maka nanti D-nya diketahui, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, ada deh. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut, ada deh. ya, Oke, lanjut ya. Nah, gimana caranya menyelesaikan soal perbandingan? Nah, caranya ada deh harus pahami dulu, nanti itu perbandingannya senilai atau berbalik nilai gitu ya. Contoh misalkan, perbandingan antara A dengan B itu 3:4. Diketahui nilai A-nya itu 9. Yang ditanya nilai B-nya berapa? 12.
Ya, sip. Jadi kan ini tadi perbandingan yang senilai ya, proporsional. Di mana tadi katanya A per B itu sama dengan 3/4. Kemudian A-nya 9. Berarti kan 9 per B sama dengan 3/4. Nah, untuk mencari B kan tadi kali silang ya. Ini set gitu ya. Berarti kan jadi 3B sama dengan 9 kali 4 berapa? 36 ya. Kemudian B 36 dibagi 3. Sehingga B-nya dapat 12. Gitu ya. Gampang ya. Ada deh gampang ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang perbandingan berbalik nilai. Misal, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan adalah 6 jam dengan 4 pekerja. Pertanyaannya, jika hanya ada 3 pekerja, berapa lama waktu yang diperlukan? 8 jam. Oke, yang lain? Ada jawaban lain? Iya, ini contoh dari perbandingan berbalik nilai ya. Ada deh. Kalau 6 jam itu, kalau 4 pekerja itu lamanya 6 jam. Kalau 3 pekerja ini otomatis waktunya akan bertambah kan gitu ya. Karena jumlah pekerjanya berkurang. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Caranya tadi ya, caranya A dikali B sama dengan C dikali D kan gitu ya. Ini rumusnya ini nih. A kali B sama dengan C kali D. Berarti kan 6 dikali 4. Bentar. Berarti 6 dikali 4 itu sama dengan 3X kan gitu ya. X-nya ini apa? X-nya itu waktunya kan gitu ya. 6 dikali 4 pekerja sama dengan 3 dikali X jamnya. Berarti kan ini dapat 24 sama dengan 3X kan gitu ya. Sehingga 3X kita balik ya. Sehingga X sama dengan berapa? 8 gitu ya. Jadi nanti ketemunya 8 jam. Kenapa 8 jam? Karena jumlah pekerjaannya berkurang ya. Nanti waktunya jadi nambah. Gitu ya. Paham ya adik-adik? Oke, sip. Kita lanjut.
Jawabannya berapa? Ada deh. 210.000. Ah, sip. Jawabannya 210.000. Tadi pakai perbandingan apa ini? Senilai apa berbalik nilai? Senilai. Oke, perbandingan senilai ya. Jadi 5/7 nanti sama dengan 150.000 150.000 per X gitu ya. Nanti kan jadi 5X sama dengan 7 dikali 150.000. Sehingga X-nya nanti dapat 210.000 gitu ya. Atau caranya bisa kayak gini ada deh. 5 tadi berbanding 7. 5-nya ini adalah miliknya Tony ya. Ini si Tony berbanding Susi. Si Tony tadi dapat berapa? 150.000 berbanding titik-titik kan gitu ya angkanya. Nah, 5 ke 150 kan dikali 30.000 ya. Betul nggak, Dek? 3 kali 5 dapat 15 kan ya? Berarti 150.000. Nah, maka 7 ini juga harus dikali 30.000 gitu ya. Supaya proporsional tadi. Berarti kan 3 kali 7 dapat 21 ya. Jadi dapatnya 210.000. Gitu ya. Paham, ada deh paham? Paham. Oke, lanjut. Sebuah proyek dikerjakan oleh 10 orang, dapat selesai dalam waktu 15 hari. Jika hanya 6 orang yang bekerja, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek? Coba. lima hari. Nah, sip. Ini termasuk perbandingan senilai apa berbalik nilai? Berbalik nilai. Oke, berbalik nilai ya. Makanya tadi kalau dia berbalik nilai, tadi kan kalau 10 itu selesainya 15 hari. Nah, kalau berkurang, otomatis nanti harinya bisa nambah kan gitu ya. Nah, ini yang namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, tadi kan rumusnya A kali B sama dengan C dikali D gitu ya. Jadi 10 dikali 15 sama dengan 6X kan gitu ya. Berarti kan 6X sama dengan 150 gitu ya. X-nya berarti berapa? 150 bagi 6 tadi. Ya, bisa ya, ada deh. Artinya nanti waktunya bisa jadi lebih lama ya. Jadi nanti 25 hari gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah,
Oke, lanjut ya. Coba soal yang atas dulu, jawabannya berapa? 9 jam. Hmm. Yang lain ada yang beda nggak? Kamu Kamu jawabannya? Yang tadi yang kolam ya. Sebuah kolam dapat diisi penuh dalam waktu 6 jam dengan menggunakan 3 pompa air.
Jika hanya menggunakan dua pompa air dengan kecepatan yang sama, berapa lama waktu yang diperlukan? Ini berarti perbandingan berbalik nilai ya. Berarti kan tadi rumusnya gimana kalau berbalik nilai? A dikali B sama dengan C dikali D. Ini kan 6 jam itu untuk 3 pompa air. Kalau dua pompa air itu berapa jam gitu ya? Berarti kan ini 3 dikali 6 sama dengan 2x kan gitu ya. Berarti 2x sama dengan 18. Berarti x-nya sama dengan 9 ya. Ini yang nomor satu ya. Kalau nomor dua gimana? Dua puluh lima menit. Hmm. Oke, tentunya akan lebih lama ya. Sebuah tim olahraga membutuhkan waktu 20 menit untuk menyelesaikan latihan jika ada 5 instruktur yang membantu. Jika ada 4 instruktur, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan latihan tadi? Nah, ini berarti kan waktunya akan lebih lama ya, yang nomor dua. Ini juga perbandingan berbalik nilai, di mana tadi rumusnya adalah A kali B sama dengan C dikali D. Berarti kan 20 dikali 5 sama dengan 4x kan gitu ya. 20 dikali 5 sama dengan 4x. Jadi 4x sama dengan 100 ya. Berarti x-nya 100 bagi 4 dapatnya 25. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oh, coba langsung ke nomor 2 ya. Teman-teman yang nomor satu sama. Nomor 3, nomor 4. Coba langsung ke nomor 4 ya. Sebuah mesin dapat memproduksi 1.200 unit dalam waktu 4 jam jika dijalankan oleh 3 teknisi. Jika jumlah teknisi ditambah menjadi 5 orang,
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi 1.200 unit? Ini senilai apa berbalik nilai? Halo, halo. Masih dengar suara saya? Adik-adik? Masih Oke. Coba yang nomor 4 ini perbandingan senilai apa berbalik nilai? berbalik nilai Oke, sip. Berbalik nilai. Jawabannya berapa? 2,4 jam. Oke. Pastinya ini kalau ini kan jumlah unitnya sama ya. Kalau tiga teknisi itu butuh 4 jam, maka 5 orang ini mesti waktunya nanti lebih sedikit ya. Lebih kurang dari 4 jam. Berarti kan tadi rumusnya A kali B sama dengan C dikali D. Berarti kan 4 dikali 3 sama dengan 5X. 5X ini adalah 12 gitu ya. X itu sama dengan 12 per 5 gitu ya. Ini berapa jawabannya? 2,4 jam ya. Ya, jadi waktunya lebih singkat ya. Kenapa? Karena jumlah orangnya nambah. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Ya, Paham ya? Bayang ini gimana? Tadi 1, 2, 3, 4 ini berarti 5, 6 ya. Nomor 5 sama nomor 6.
12 liter. Oke. Nomor 5 ini adalah perbandingan senilai apa berbalik nilai? Senilai. Senilai ya. Semakin banyak bensinnya, maka jarak tempuhnya juga semakin jauh ya. Maka nanti perbandingannya adalah A per B sama dengan C per D gitu ya. Jadi 8 liter itu untuk 56 sama dengan X per 84 gitu ya. Nanti kita coret, ini kan kali silang ya, ini kali silang. Berarti 56X sama dengan 84 dikali 8 ya. Nanti hasilnya dibagi dengan 56 ya. Nanti ketemu X-nya itu 12 liter ya. Ini yang nomor 5 nih. Kalau yang nomor 6 gimana? Senilai apa berbalik nilai? Ayo, nomor 6 senilai apa berbalik nilai? Halo, halo, suara saya masih terdengar? Oke. Yang nomor 6 ini perbandingan berbalik nilai ya. Di mana ini dan kalau ada 15 ekor kambing nanti habisnya 24 hari gitu ya. Kalau 3 ekor kambingnya dijual, ini artinya berarti tinggal berapa kambingnya? Berarti kan tinggal 12 ya. Yang ditanya persediaan makannya akan habis setelah titik-titik gitu ya. Berarti kan tadi ya, berarti 15 dikali 24 itu akan sama dengan 12X gitu ya. Sehingga 12X itu sama dengan 15 kali 24. Berapa ADD? Hmm, dapatnya 360 ya. 360 X itu sama dengan 360 dibagi 12. Dapatnya berapa? Hmm, ya dapatnya 30 ya. Gitu ya.
Atau bisa cara tadi ya, caranya pakai perbandingan. Ya, yang ini kan tadi perbandingan senilai, kalau yang ini perbandingan berbalik nilai. Oke, kita coba ke soal pretest kemarin ya. Hmm, hmm. Kalau nggak salah kemarin ada soal ini nih. Coba, jadi bisa jawab nggak? Oke, Fauzan bisa jawab, Fauzan. Oke, saya tanya dulu lah. Ini perbandingan senilai apa berbalik nilai? Halo, adik-adik, masih bisa dengar suara saya? Halo, halo. Oh ya, masih. Fauzan berapa, Fauzan? Bisa jawab nggak? A, B, C, D. Atau tadi pertanyaannya ya, ini termasuk perbandingan senilai apa berbalik nilai? Proporsional atau inverse?
Halo, halo. Ada yang bisa jawab? Ya, ini ada deh perbandingan senilai ya. 4 liter itu dapat mm, mewarnai tembok seluas 72 meter persegi. Kalau luasnya 288 meter persegi, berarti kan catnya akan lebih banyak gitu kan ya? Catnya akan lebih banyak. Nah, ini tadi kan terdiri dari dua komposisi ya. Nah, ini dua komposisi, biru, putih dan biru. Putih berbanding biru, perbandingannya 3:5. Kemudian, ini kan perbandingan senilai tadi ya. 4 liter itu 72, kemudian berapa supaya dapat 288. Berarti kan tadi kalau senilai, itu kan perbandingannya A per B sama dengan C per D gitu ya. Berarti kan 4/72 sama dengan X, karena belum diketahui ya, per 288. Berarti gimana? Berarti kali silang kan ya? Kali silang berarti jadi 72X sama dengan 4 dikali 288. Nah, baru ketemu nanti X-nya berapa? Ini 4 dikali 288 nanti ketemu 1152 ya. Nanti kita bagi 72, nanti X-nya dapat 16. Ya, ya. 16 ini apa? 16 liter kan gitu ya. 16 liter ini adalah keseluruhan dari apa? Dari cat ya. Atau ada deh bisa mudahnya kayak gini loh. Untuk menjawab perbandingan ini ya, 4 itu 72, 288 itu berapa? Kan caranya seperti ini ya, pakai A per B sama dengan C per D, jadinya seperti ini. Atau ada dia bisa kayak gini, 4 itu banding 72, kemudian di sini kan titik-titik berapa, supaya dapat 288. Nah, adik-adik bagi ini ya, 288 bagi 72. Nah, nanti dapat 4 kan ya, ini dapat 4. Atau 72 dikali 4 nanti dapat 288. Maka yang ini juga harus dikali 4 gitu ya. Nanti 4 kali 4 dapatnya 16. Nah, sama kan ya? Ini cara mudahnya. Nah, ingat 16 liter ini adalah total dari keseluruhan cat, ya enggak? Total keseluruhan cat untuk menutupi tembok seluas 288 meter persegi. Nah, yang ditanya itu adalah volume cat biru kan gitu ya. Volume cat biru yang dibutuhkan. Dari mana kita tahu? Dari perbandingan ini kan gitu ya. Tadi putih dan biru itu perbandingannya 3:5. Kalau kita jumlahkan totalnya, putih dan biru berbanding total, berarti berapa? Berbanding 8 kan gitu ya. 3:5 banding 8. Dapat dari mana 8? Dari 5 ditambah 3, dapatnya 8. Oke, sekarang ini kan udah ketemu nih 16 liter. Berarti kita taruh di sini 16 ya. Ini totalnya 16. Nah, kita bisa tahu berapa perbandingan di sini dan perbandingan di sini pakai ini ya. 16 ini kita bagi 8, dapatnya berapa? Halo? Adik-adik masih bisa dengar suara saya? Masih. Oke, ini saya ulang ya. Ini tadi kita udah ketemu angka 16 liter ya untuk keseluruhan dari total cat. Nah, tapi yang ditanya kan cat biru ya. Berarti tadi kan putih banding biru.
itu perbandingannya adalah 3:5. Kalau kita totalkan perbandingannya, berarti kan 5 ditambah 3 dapat 8. Nah, dari sini tadi kan kita udah dapat total catnya ya. Total catnya itu adalah 16. Berarti kan di sini berapa banding berapa banding total gitu. Totalnya berapa? Tadi kita ketemu 16. Nah, kita dapat nanti bisa mencari tahu perbandingan biru dan putih dari perbandingan total. Caranya gimana caranya? Adik-adik bagi 16 dengan angka 8. Berapa? 16 bagi 8? Dua. Oke, ini kan dapat 2 ya. 2 kali 8 dapat 16. Maka perbandingan ini juga harus dikali 2. Ini kali 2, yang ini juga dikali 2. Yang ini berarti dapat berapa? Yang ini dapat 6, yang ini dapat 10. Ingat, ini 6 banding 10 banding 16. Perbandingan antara putih, biru, dan total, ya enggak? Yang ditanya adalah cat biru. Berarti jawabannya berapa? Yang ditanya cat biru. Berarti jawabannya berapa? Halo, halo. Ada deh. Ini kan perbandingan catnya ya. Perbandingan catnya itu putih banding biru banding total. Putihnya kita dapat 3, birunya dapat 5, totalnya dapat 8. Dari mana dapat 8 itu kita jumlahkan perbandingannya 3 tambah 5 dapatnya 8 gitu ya. Kemudian tadi perbandingan total kita dapat dari perbandingan senilai ini ya. Tadi kita hitung dapatnya 16 liter. Oke, kita taruh di sini. Nah, untuk mengetahui berapa perbandingan biru, kita bagi 16 dengan angka 8, nanti dapat 2. Maka nanti yang biru itu dapat 10, yang putih itu dapat 6. Jadi jawabannya 10 ya, gitu ya. Setuju? Ada deh, setuju? Paham, paham? Ada deh. Oh, Dar Arsya. Soal yang ditampilkan tentang beras dan kemah. Oh iya. Nanti saya kirim ya. Kok beda ya? Bentar, bentar. Yang barusan yang ini kan ya, ada deh. Bukan, Pak. Yang tampil soal yang ini bukan, ada deh, yang komposisi cat. Bukan. Bukan. Oh, bentar, saya ulang lagi. Ini soal yang kemarin ada deh, yang soal di pretest. Sudah muncul ada deh. Sudah. Oke. Ini perlu saya jelasin ulang nggak? Halo, halo.
Tadi beda ya. Ada deh, ini perlu saya jelasin ulang nggak? Yang soal ini, komposisi warna putih dan biru untuk cat tembok. Halo, masih dengar suara saya? Cek, cek. Oke, Muzaffar coba. Muzaffar, perlu saya ulang nggak pembahasan soal ini? Oke, gini ya. Tadi mohon maaf, berarti slide-nya belum belum berubah ya. Ini soal di pretest kemarin. Komposisi warna putih dan biru untuk cat tembok sebuah rumah adalah 3:5. Jika 4 liter cat dapat mewarnai tembok seluas 72 meter persegi, volume cat biru yang dibutuhkan untuk mewarnai tembok tersebut seluas 288 meter persegi adalah titik-titik. Hmm, ya. Berarti saya hapus dulu ya, biar kita jelasin dari awal. Oke, ini kan adik-adik sebenarnya perbandingan senilai ya. Kalau 4 liter nanti butuh akan mewarnai tembok seluas 72. Kalau 288 otomatis nanti catnya juga semakin banyak kan gitu ya. Maka tadi kan perbandingannya adalah perbandingan senilai di mana rumusnya A banding B sama dengan C banding D. Dalam kasus ini berarti 4 per 72 sama dengan X. Kenapa X? Karena X belum diketahui kan ya berapa liternya dibagi dengan 288. Sehingga nanti 72X itu sama dengan 4 dikali 288 kan gitu ya. 4 dikali 288. Sehingga tadi 72X nanti dapatnya 1152. Sehingga X nanti ketemunya 1152 bagi 72 itu dapat 16. Nah, oke, 16 ini adalah 16 liter untuk keseluruhan total cat kan gitu ya. Di mana tadi perbandingan antara putih dengan biru ya, itu perbandingannya adalah 3:5. Kalau kita totalkan atau perbandingan totalnya, kita dapat tadi 6, bukan 16, dapat 8 ya. 3 ditambah 5 dapatnya 8. Ini perbandingan total. Sementara tadi yang ditanya adalah volume cat biru yang dibutuhkan kan gitu ya. Nah, kita tadi udah dapat 16 liter itu untuk cat total. Maka nanti kita tambahkan di sini. Berarti di sini kita ketemu 16 karena di perbandingan total. Nah, yang ditanya kan perbandingan cat yang warna biru. Nah, berarti kan ini teman-teman bisa bagi dengan angka 8, nanti dapat 2 ya. Kemudian yang ini juga harus dikali 2 ya. Yang ini juga harus dikali 2 gitu ya. Nanti dapat yang ini dapat 6, yang ini dapat 10. Maka perbandingannya nanti untuk khusus cat warna biru ya. Yang warna biru ini perbandingannya adalah 10 liter. Gitu ya, ada ya? Paham, paham? Hmm. Oke. Saya kira cukup sekian ya, adik-adik, karena waktunya udah lebih. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Kak Andri untuk materi yang telah diberikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya ya adik-adik semua, materi Zoom pada malam hari ini yaitu mengenai numerical ability kepada Kak Ridwan. Apakah sudah siap Kak Ridwan?
Ya, oke. Oke, siap Oke, Kak baik. Riban. Monggo. Siap, siap. Oke.